Kita telah terhubung bersama dengan Sri Indira, General Manager Divisi E-Banking dari BNI. Halo, selamat pagi Ibu Sri. Pagi, Kabar baik Ibu? alhamdulillah baik. Bagaimana Alhamdulillah baik ya. Monik di sana? Ya, Ibu Sri, kita ketahui bahwa memang di tengah pandemi ini kita semua harus terpaksa melakukan yang dulu mungkin kita melakukan transaksi perbankan secara langsung datang ke bank atau ke ATM. Sekarang kita sudah menggunakannya sebagai salah satu kemudahan juga yang ditawarkan terkait dengan adanya kemudahan bertransaksi secara digital. Nah, seperti apa nih Bu peningkatan transaksi digital pada Bank BNI selama terjadinya pandemi ini, Bu? Iya, Monik. Selama tahun 2020 kemarin, saat pandemi corona melanda Indonesia dan seluruh dunia tentunya, warga dunia termasuk masyarakat Indonesia dihimbau melakukan aktivitas di rumah saja, ya nggak kemana-mana. Hal ini tentu berpengaruh terhadap transaksi perbankan. Sebelumnya, banyak masyarakat yang melakukan transaksi perbankan melalui kantor cabang BNI. Kemudian, namun dengan adanya pandemi, membuat masyarakat harus dan dipaksa untuk melakukan transaksi perbankan secara digital. Baik, kalau untuk porsinya sendiri, Ibu, seberapa besar perbandingan porsi transaksi digital dengan di kantor cabang saat ini, dan juga bagaimana nih dampak pandemi virus corona ini terhadap BNI Mobile? Ya. Jika dilihat dari data transaksi Desember 2020, transaksi digital dari nasabah BNI khususnya melalui BNI Mobile Banking mengalami peningkatan hampir 50% dari transaksi Desember 2019. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah BNI atau masyarakat sudah mulai beralih melakukan transaksi perbankan melalui BNI Mobile Banking. Baik, berarti penambahannya di kisaran 50% ya Bu ya. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya Betul. sendiri Bu, mungkin yang diperbarui atau mungkin diperbaiki lagi dari BNI Mobile seperti apa nih Bu? Iya, Monik. Uh, Kami menyadari ya selama pandemi ini bahwa pentingnya melayani kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara digital. Oleh karena itu, BNI menghadirkan banyak inovasi selama pandemi dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Misalnya, seperti pembukaan rekening digital yang dapat dilakukan melalui mobile banking dengan verifikasi face recognition. Kemudian fitur penarikan uang tanpa kartu atau kita sebut BNI Mobile Tunai, dan fitur lainnya yang memberikan kemudahan kepada nasabah. Kita juga untuk nasabah-nasabah UMKM atau nasabah-nasabah pengusaha, kita juga memberikan kenaikan limit transaksi sebesar 400 juta untuk transaksi melalui mobile banking. Kemudian juga untuk para masyarakat yang tidak bisa mudik ke kampung halamannya dan tetap bisa memberikan perhatian khusus kepada keluarga tersayang, kami juga mengembangkan fitur Dikado, di mana Dikado ini adalah fitur digital kado untuk bisa memberikan perhatian atau atensi kepada keluarga di kampung. Baik, kalau di antara fitur-fitur ini, Ibu Sri, fitur-fitur tambahan ini mana saja yang mendapat sambutan yang baik dari pastinya nasabah dari BNI sendiri? Iya, tentunya fitur-fitur yang memberikan sambutan dari nasabah ini terlihat di mobile tunai. Jadi nasabah-nasabah itu sekarang sudah tidak perlu lagi mengambil kartu atau mengambil uang dengan kartu di ATM, tapi cukup dengan mobile banking. Dan juga mobile tunai ini bisa mengirimkan kepada keluarga yang memerlukan di kampung halaman atau keluarga dimanapun berada dengan fitur mobile tunai. Kemudian fitur dari Dikado, jadi di masa Idul Fitri yang lalu dan di masa Natal yang lalu, fitur Dikado ini diminati sekali oleh masyarakat untuk mengirimkan atensi atau perhatian kepada keluarga ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan keluarga di kampung halaman.
Baik, Ibu Sri, dengan adanya pertambahan jumlah dari layanan dari perbankan digital ini dan juga fitur-fitur yang semakin canggih, seberapa besar Anda melihat potensi layanan mobile banking ini bisa dikembangkan di negara kita, Ibu Sri? Iya, sangat besar. Jadi saat ini kalau kita lihat pengguna internet saat ini, kita lihat dari jumlah, eee, jumlah pemakai, eee, internet ya, dari populasi 274 juta, kemudian yang, terkoneksi dengan mobile connection itu sebetulnya 345,3 juta. Jadi dari 125,6% populasi di Indonesia itu sudah terhubung dengan mobile device. Kemudian kalau dilihat dari internet sendiri, dari populasi masyarakat Indonesia 202 juta itu sudah terkoneksi dengan internet. Artinya hal ini menunjukkan bahwa merupakan potensi digital yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat masih sangat banyak yang bisa dikembangkan untuk bisa melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu Sri, bagaimana nih BNI Mobile Banking menjawab isu terkait dengan keamanan transaksi secara digital? Iya, meskipun transaksi perbankan secara digital untuk menambah kenyamanan ya, tapi tentunya kriminal atau cyber attack itu tidak bisa dihindari. Nah, BNI melengkapi mobile banking yang menjamin keamanan transaksi nasabah dengan menggunakan password akses, kemudian menggunakan password transaksi. Kemudian juga kami lengkapi dengan notifikasi baik melalui email maupun melalui SMS. Jadi nasabah juga bisa yakin atau termonitor dananya melalui fitur-fitur keamanan yang kita lengkapi. Di BNI Mobile Banking juga dilengkapi dengan password dengan menggunakan deteksi face recognition. Nah, itulah fitur-fitur keamanan yang kita lengkapi, tidak hanya kenyamanan kepada nasabah, tapi kita juga menjamin keamanan bertransaksi dari nasabah. Baik, berarti dijamin ya Ibu ya terkait dengan keamanannya karena memang fitur-fitur yang digunakan juga sudah canggih. Nah, kalau untuk 2021 ini Bu, untuk semakin menjamin lagi keamanan bertransaksi secara digital, apa saja nih yang sudah disiapkan oleh BNI? Iya, untuk di 2021 ini BNI menghadirkan inovasi-inovasi demi menambah kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi secara digital. Salah satunya adalah fitur KRIS, ya, jadi QR Indonesia Standar, di mana di BNI Mobile Banking nasabah juga bisa melakukan transaksi transfer, kemudian belanja di toko retail, di e-commerce, dan tarik tunai, setor tunai di ATM dengan menggunakan KRIS yang ada di BNI Mobile Banking. Kemudian akan hadir pula fitur auto debit, di mana nasabah dapat mengaktifkan fitur ini untuk transaksi berulang. Jadi semakin nyaman lagi. Setiap bulannya nasabah mendebit rekening atas transaksi yang sudah ditentukan oleh nasabah untuk diaktifkan dalam fitur auto debit ini. Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang pasti BNI Mobile Banking ingin menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah BNI dan masyarakat Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.